Oke, semuanya selamat datang kembali di podcast Bicara Nuklir, dan kali ini kita kedatangan Alia Jasmine. Beliau adalah mahasiswa S2 MPhil di Nuclear Energy di Cambridge University di United Kingdom di Inggris. Thank you banget Alia udah berkenan nih aku ajak ngobrol dan diganggu bentar di sela waktunya gitu. Santai aja, thank you banget Mas sudah diundang. Iya, jadi Alia, kita biasanya kalau di podcast Bicara Nuklir tuh mulai dengan coba mungkin narasumbernya bisa introduction sedikit gitu tentang kayak background-nya, kayak mungkin bisa minta tolong diceritain nggak kayak your first impression to nuklir, terus habis itu kayak what makes you interested in nuclear engineering, apa yang bikin tertarik ke teknik nuklir gitu, and why, karena kan kalau gue lihat kan ya mungkin awalnya S1-nya di Leeds, terus kemudian pindah ke Cambridge kan. What makes into the transition, dan kayak gimana transisinya mungkin? Oke. Baik. Nama saya Alia Atira Jasmine, panggil aja Alia. Asalnya dari Jakarta, dari Jakarta Timur, precisely-nya. I grew up in Indonesia di Jakarta sampai umur 15 tahun. Itu aku 1 tahun kuliah, 1 tahun SMA di SMA 61 di Jakarta, habis itu pindah untuk A-level atau menyelesaikan SMA di UK, di Cambridge. Lalu dari situ aku ambil A-level di matematika, fisika, sama kimia. Nah, pertama kali tertarik sama nuklir atau pertama kali familiar dengan konsep nuklir itu pas aku umur 16 tahun lagi kelas kimia, pas itu A-level chemistry. Nah, memang dari dulu tuh aku emang orangnya selalu pengen eco-friendly banget, misalkan dulu aku heboh banget sama plastic pollution, kita nggak boleh pakai plastik apa segala macam. Terus aku sempat kayak ngurangin makan daging, ngurangin minum dairy, pokoknya apapun yang aku bisa melakuin untuk reduce my carbon footprint aku lakuin lah. Nah terus ya udah sering banget dengar kalau misalkan tentang energi, renewable energy is the way forward. Nggak pernah aku dengar istilah nuklir itu clean energy. Kalau aku nggak, I don't have strong opinions about nuklir, cuman pandangan aku terhadap nuklir tuh antara indifferent atau enggak negatif deh. Okay. Terus baru kali itu aku diajarin tentang konsep nuclear fission. I'm sure Mas Harun juga sering banget dengar, katanya 1 pelet uranium sama dengan 1 ton coal menghasilkan energi. Ini udah klise banget di komunitas nuklir, semua orang udah tahu fakta ini. Baru itu aku kaget karena aku masih 16 tahun, kok kesannya bagus banget, ini energy dense banget dan nggak ngeluarin emisi karbon, tapi nggak ada yang pernah ngomongin tentang nuklir, atau nggak, aku nggak pernah dengar gitu misalnya ada orang yang memang mengadvokasi nuklir ini. Dari situ aku independent research sendiri, itu bener-bener 2 minggu, sebulan mungkin aku deep dive into nuklir ini sebenarnya tuh apa sih lebih detailnya mengenai nuclear fission, nuclear fusion, aku pelajarin. Dari situ aku baru nyadar, oh ini tuh memang this is the way forward gitu loh, kalau misalnya kita mau solve this energy crisis atau mau reverse the effects of climate change gitu kan, in the energy sector at least. Ya udah sih, dari situ aku mulai tertarik untuk kuliah nuklir. Nah di sini posisinya aku udah tahun kedua A-level, lagi milih-milih jurusan. Tadinya tuh aku apply ke Leeds untuk jurusan chemical and nuclear engineering. Nah terus setelah dapat offer, aku akhirnya ganti ke fisika karena pas itu memang saat aku lagi sekolah memang passionku di fisika, walaupun aku memang ujung-ujungnya ingin terjun ke nuklir juga. Aku nggak mau, intinya aku nggak sebegitu tertarik sama chemical engineering lah. Jadi aku akhirnya ambil fisika aja, toh ujung-ujungnya fisika murni berarti ya, natural science ya? Fisika murni, fisika aja, fisika doang. Aku ujung-ujungnya juga tetap bisa ambil S2 di nuklir, tapi intinya sama aku kuliah fisika memang tujuannya, objektifnya adalah untuk kerja di nuklir atau enggak further education di nuklir. Lulus S1 fisika di Leeds, aku akhirnya apply, sebelum lulus aku udah mulai apply S2, pengen lanjut di nuklir kan. Karena akhirnya aku tahu, oh memang ini setelah 3 tahun tetap memang passionku masih di nuklir, aku masih pengen banget involved sama nuklir. Aku dulu pas tahun ketiga final year aku di Leeds, ada 1 modul nuclear operations namanya.
itu memang modul paling favorit, itu nilai aku paling bagus di situ. Oh, oke, bener nih passionnya di nuklir. Akhirnya apply ke Bristol, apply ke Sheffield, apply ke Manchester, ke Cambridge, sama apply ke Eropa di InnoEnergy yang Oh, oke. kayak ada, aku pernah dengar salah satu episode podcastnya Mas juga, siapa ya? Apa Mas yang Arif Rahman Hakim kayaknya tuh ke InnoEnergy itu ya. Sekarang sama lagi ada di dua Korea lagi, di S3. Alfred ya kalau nggak salah, yang Oh, Mas jadi Alfred. Iya, admin. iya, iya, Mas Iya, Alfred ya. iya, persis yang aku itu programnya aku ambil yang 1 tahun di Barcelona, 1 tahun di Grenoble. Itu persis banget. Pas aku dengar, wah Oke. ini yang aku apply, itu udah dapat scholarship. Terus Mhm. akhirnya tiba-tiba dapat Cambridge. Aduh, mikir nih, akhirnya aku ujung-ujung ambil ke Cambridge karena aku pengen dapat ini kan, permanent residency. Akhirnya Mhm. ya udahlah, stay di UK aja. Alright. Ya udah, sekarang aku kuliah nuclear energy di Cambridge, di School of Engineering persisnya, lagi term kedua, tahun ini selesai. Sistemnya di sana kayak gimana sih, Alia? Itu mereka pakai semester apa kayak gimana sih? Jadi Soalnya kan ya gimana? kalau di UK as a whole itu kita termnya autumn term, jadi itu 3 bulan kurang lebih, ya lebih dari 3 bulan lah, 10 sampai 11 minggu. Terus Nggak sampai. Berarti mulai jadi dari Agustus atau September atau kapan? uh, dari akhir September biasanya sampai Desember, Oh, oke. Berarti pertengahan sekarang Desember. liburan nih berarti hitungannya. Aku udah masuk lagi, baru masuk. Oh, oke. Iya, Oke. autumn term, abis itu ada Easter term, yang mana Easter. dari Oke, menarik sekali. Kenapa nggak winter? tunggu. Karena winter libur gitu ceritanya. Oh, oke, oke. Iya, Easter itu kan berarti sekitaran April nggak sih? Maret, April gitu kan? sampai April terus libur gitu loh. Jadi itu Oh, mah oke, agak oke, agak oke. aneh sih, Hmm. namanya, kadang orang ngomongnya term 1 term 2 gitu. Cuman kalau di Cambridge namanya Michaelmas, itu 8 minggu dari Oktober sampai Desember, terus libur 6 minggu, habis itu lanjut land term. Baru Oh, itu sama 8 minggu juga, habis itu baru libur kan harusnya. Tapi kalau aku kan disertasi. Jadi kalau oke. S2 itu program 11 bulan. Kalau misalnya S1 kan berhenti di bulan Mei, habis itu libur 3 bulan baru mulai lagi. Kalau aku 11 bulan full. Oh, berarti in your case berarti 1 tahun 11 bulan itu 3 term ya? 3 Gitu. termnya. Jadi ya, Heeh. Michaelmas, Land, sama Summer. Oke. Ya. Nice, nice. Alia, bisa minta tolong dijelasin nggak ketika di Leeds itu, utamanya yang tadi tentang yang kamu ceritain modul nuclear power operations is it Nuclear apa operation. Nuclear nuclear operation. operations gitu. Itu bisa Iya. minta tolong nggak sih, what makes you interested gitu, specifically in that time gitu loh. Apa yang membuat kamu interested ke nuklir dan benar-benar yakin kayak moving forward I will go to nuclear gitu. So, as I said before, kan memang interestnya itu dari aku kecil kan. Cuman aku bukan kecil, dari umur 16 lah. Cuman nggak pernah tahu apa sih seluk-beluknya nuklir itu, yang the technical side nuklir ya, yang sebatas aku tahu cuman fission sama fusion gitu. Cuma Yep. BWR apa segala macam. Nggak pernah aku tahu tentang nuclear materials atau thermohydraulics atau reaktor modeling, itu nggak pernah nyentuh. Nah, terus baru pas terjun, ternyata memang mungkin karena backgroundku fisika dan passionku di nuklir, jadi modul itu tuh in a way combine skillku dan passionku, jadi Oke. cocok banget lah intinya. Kalau in terms of apa di modul itu yang bikin aku makin tertarik sama nuklir, sebenarnya nothing specific sih Mas, cuman karena akhirnya kan antara di combination antara dua itu aja yang bikin aku, ini memang benar passionku, karena as I said, this eco-friendly kid inside of me, akhirnya I'm putting my knowledge to good use gitu loh, instead of cuman ngomong-ngomong di sosial media, energy transition needs nuclear, atau ngomongin tentang plastik, atau ngomongin tentang veganism, itu kan there's always so much that I can do gitu kan. Kalau misalnya aku combine memang my technical background sama passion yang memang ujung-ujungnya semoga bisa aku aplikasikan di kerjaanku ke depannya, itu kan menurut aku jauh lebih rewarding dan valuable. Nah, itu sih akhirnya
mengkombinasikan itu dua, passion sama skill, akhirnya melihat ini, oh it's coming to fruition gitu, it's going somewhere. Yep. Still talking about the schools. Tadi kan kamu mention ketika mau daftar S2 itu kan daftar di beberapa kampus di UK gitu. I wonder gimana sih sebenarnya nuclear engineering di UK itu dari sisi pendidikannya gitu? Apakah because to be honest ya, yang aku tahu kan ya mungkin karena aku orientasinya dari awal udah ke Amerika ya, jadi kayak tahunya cuma Amerika doang gitu kan, dan mungkin sedikit Eropa gitu karena beberapa dosenku lulusan Eropa gitu kan, Swedia, Jerman dan lain sebagainya, tapi sangat jarang aku dengar, at least di circleku gitu, orang ngambil nuclear engineering di Inggris gitu. Could you tell us a little bit more tentang kayak gimana sih pendidikan nuclear engineering di UK in general gitu? Kalau misalkan untuk courseku specifically, itu namanya nuclear energy ya, bukan nuclear engineering, walaupun base-nya di engineering department. Itu specifically karena kita fokusnya, kalau untuk di courseku, fokusnya bukan cuman the technical side of it, cuman kita ngomongin policy juga, ngomongin nuclear practice juga. Jadi a mix of everything lah. Nuclear energy itu kan, karena itu kan lebih dari sekedar the science and engineering behind it, itu kan ada banyak birokrasinya lah intinya, dan kita course directornya menganggap bahwa ini juga penting untuk kita tahu, untuk convince the policy makers kalau misalkan ini adalah suatu solusi. Ini spesifik di Cambridge, ini unik di Cambridge. Cuman kalau untuk di uni-uni lain yang aku apply kayak Manchester atau Bristol atau Sheffield, mereka lebih fokus ke nuclear science and engineering. Nama course-nya nuclear science and engineering atau nggak nuclear science and technology. Jadi lebih fokus ke technical side of it, dan lebih banyak lebih eksperimental course-nya. Kalau aku course-nya lebih theory based. Jadi kalau engineering di Cambridge atau nuclear energy specifically di Cambridge itu basically married to computational lah. Aku nggak punya lab sama sekali. Tapi ada research group gitu ya? Ada, research groupnya purely ini sih, kalau di Cambridge purely computational, dan dia kadang kerjasama. Jadi Cambridge sendiri tuh punya namanya Cambridge Center for Nuclear Energy kalau nggak salah, dan itu kerjasama dengan School of Earth Science juga. Nah kalau misalkan mau research di Cambridge yang berhubungan dengan nuklir tapi lebih eksperimental tuh rata-rata orang-orang material sih yang dari Thermal hydraulics kemana tuh? Orang yang thermal hydraulics yang eksperimen? Enggak di Cambridge, sebenarnya di Cambridge nggak ada eksperimen kalau misalkan di engineering. Oke, menarik. Dan tadi kamu nyebut tentang ada beberapa course juga yang berkaitan dengan nuclear policy ya. Ini mungkin kayak pertanyaan umum aja sih. I wonder what do you think about it? Maksudnya kayak kayaknya kamu nggak akan nemuin tuh bidang engineering lain yang memfokuskan tentang policy gitu. What do you think about it, and what did you get from it? What do you get from that nuclear policy course gitu? Sebenarnya aku baru mau mulai nuclear policy modulnya. Cuman kalau misalkan dari pendapatku, memang kan nuclear itu memang terkenal banyak banget ya birokrasinya, Mas. Untuk misalkan teknologinya sudah ada, cuman kan belum lagi kita mesti convincing pemerintah dan convincing masyarakat publik gitu loh. Kalau mengenai bahwa nuclear energy itu memang safe kan. Apalagi reputasi nuklir itu kan nggak bagus kan sebenarnya. Ya walaupun kita tahu kan sebagai orang nuklir banyak kok in terms of deaths per energy generated ya. Itu kan memang nuklir tuh paling sedikit atau nggak one of yang paling sedikit gitu kan. Cuman kan orang mikirnya terus Chernobyl, terus 3 Mile Island, terus Fukushima gimana kan? Walaupun memang itu ada alasan-alasan konkret kenapa reaktor itu kenapa aksi-aksi itu terjadi. Nah, itu kan mustahil kan di reaktor-reaktor zaman sekarang, apalagi 3+ atau apalagi generation 4 yang lagi dibangun sama banyak reaktor startup sekarang. Jadi itu sebenarnya lebih ke public perception terhadap nuklir yang membuat proses ini sangat-sangat amat lama. Gimana kita convince policy makers. Iya sih gitu sih Mas. Makanya penting
orang-orang nuklir untuk mengadvokasi bahwa ini tuh sebenarnya bukan hal yang perlu ditakutkan gitu loh. Karena sekarang kan kita Oke. fokus banget sama, oh ini reaktor ini sangat aman nih, aman. Lah terus kan orang berarti mikir, emang yang dulu nggak aman? Emang kenapa lu fokus banget gitu loh sama kata aman ini? Memang Mhm. kenapa sih? Apa sih yang what are you hiding gitu kan kesannya? Mhm. Jadi Iya, iya. lebih ke science communication itu juga penting banget. Iya, dan aku ngerasa itu juga yang lacking juga sih. Maksudnya kayak ya seperti yang kamu notice sendiri gitu kan, di kampus-kampus lain mungkin selain Cambridge mereka fokusnya ke sains dan teknologi, termasuk sebagian besar di Amerika juga gitu kan. Sangat jarang orang Department of Nuclear Engineering di kampus di US juga memasukkan unsur policy-nya gitu. Meskipun ada beberapa kayak tempatku mulai masukin di Illinois, di Michigan tempatku dulu S2 mulai ada, tapi kayak Carnegie Mellon juga ada. Tapi aku sepakat sih bahwa uh, apa itu namanya, nuclear policy sebagai engineer kita itu patut ya cukup tahu lah gitu, biar kita bisa tahu gitu kan gimana Iya, iya, gimana mengcounter pendapat-pendapat ketika kita tanya yang itu somehow kayak it's iya, inevitable gitu, kayak nggak bisa iya, kita pungkiri lagi gitu. Dan iya. uh, talking about that gitu kan, sekarang kan kayaknya Inggris juga, aku nggak tahu nih, semenjak adanya Brexit ini aku jadi bingung gitu kayak ngelihat Inggris tuh kayak gimana, soalnya aku tahu mereka ngebangun Hinkley Point C Iya, kan sekarang Hinkley lagi Point. bangun, Iya. Sizewell Point C juga lagi ngebangun gitu. Belum bangun, udah diokein sama pemerintah, cuma untuk proses bangunnya belum. Nah, bisa minta tolong diceritain nggak sih sekarang kayak quote unquote skenanya nuklir di Inggris tuh sekarang posisinya kayak gimana sih? Apakah lagi declining atau lagi naik atau lagi standar-standar aja tuh kayak gimana sih kondisinya? Lagi naik sih. Waktu kan sebelum pas Prime Minister kita masih Boris Johnson tuh kalau nggak salah dia bikin 10 point plan atau apa gitu, aku lupa. Jadi nuklir itu salah satunya di plan dia untuk net zero lah intinya. Nah, Itu rencananya specifically dia atau kayak Conservative Party as a whole gitu kayak menekankan itu? itu aku kurang tahu sih. Itu aku Oh. kurang tahu. Cuman yang mencanangkan nih program tuh si Boris Johnson. Mhm. Itu nuklir salah satu dari poin yang dia angkat ya, katanya dia recognize bahwa nuklir itu penting. Kalau nggak salah targetnya, aku lupa tahunnya dan angkanya, pokoknya dia 25% atau 30% by 2050, maybe Oh, before oke. that 2040, aku lupa By nuclear mohon. alone atau renewable itu bareng sama renewable. Itu spesifik untuk nuklir. Oh wow, itu target masif sekali itu. Apa correct me if I'm wrong kalau misalnya ada yang dengerin terus ternyata salah Ah, atau mungkin ya. Tapi intinya sekarang the nuclear scene in the UK tuh lagi naik banget. AGR kan mau decommission kan, terus AGR karena itu Advanced Gas Reactor yang pakai CO2 itu ya? Atau yang pakai iya, apa? kalau nggak salah iya iya, Ah, kalau nggak salah iya iya, sorry. Terus ya jadi mesti ada penggantinya kan, udah gitu banyak lagi nuklir startup yang dari kayak Copenhagen Atomics sekarang udah punya cabang juga namanya UK Atomics baru mulai. oke. Terus apa tadi, X Energy, company US ya, X Ya. Energy dia Mhm. dia Oh, dia sekarang lagi udah expand ke UK juga. expand ke UK juga. Oke. Tadi barusan aku lecture itu panel discussion kan. Jadi ada orang dari X Energy, ada orang dari Copenhagen Atomics sama Horizon dari Belanda ngomongin tentang Horizon, THORIZON. kan ya. Oh, oke. Pada ngomongin itu terus baru tahu aku ternyata mereka udah buka cabang di UK juga gitu loh, walaupun masih early stages, masih berurusan dengan pemerintah. Pokoknya mereka belum ada project, cuman udah ada lah intinya Mhm. base-nya. Terus Rolls-Royce juga sekarang lagi mau develop ini kan, SMR ya? SMR. Oh. Mereka kalau nggak salah targetnya pengen bangun 16 biji scattered across the UK. Mhm. Iya sih lagi lumayan naik. Dan itu gimana tuh kombinasi, kalau at least yang aku tahu di sini kan kayak startup kayak gitu kan pasti membutuhkan kampus gitu kan untuk kerja sama, at least untuk early stage gitu kan. Apakah kampus-kampus dan institusi-institusi, kalau institusi sainsnya UK itu apa sih? Uh, Kayak IPSS. kayak ya gimana?
institusi sains maksudnya Kayak yang kayak atau kayak ENS-nya UK itu apa namanya? American INSP apa? American Nuclear Society-nya. Sorry. Kayak Nuclear Society-nya ada nggak sih kayak di UK gitu satu Nuclear kumpulan kayak? Institute sih namanya. Oke, Hmm. Nuclear Institute itu ya. Oke. Hmm. Dan dan gitu startup gitu tuh berarti sekarang juga lagi menjadi kerjasama dengan kampus-kampus gitu nggak sih untuk kayak membangun early stage research development gitu-gitu? Kurang tahu kalau sama kampus, cuman sekarang UK government tuh udah bangun Great British Nuclear atau apa, aku lupa namanya. Cuman mereka basically governmental body yang ngurusin proyek-proyek nuklir. Makanya itu yang mereka lagi sibukin sekarang. Nah, karena startup ini udah mulai masuk ke UK, udah saat ini dengan plannya untuk bangun nuklir reaktor sebanyak sekian dengan tipe apa by tahun berapa. Itu tinggal lagi si governmental body ini lagi ngurusin lu kerja sama siapa, nanti dia lokasinya di mana, pokoknya lagi sibuk di bidang Dan itu situ. mereka ngasih funding. Uh, Tahu nggak? Belum ada announcement sih kalau misalkan yang dari X Energy sama UK Atomics. Cuman kalau nggak salah, Rolls-Royce itu Ya, dapat ya. Rolls-Royce aku dengar beritanya dapat tuh kayak ketika masih Boris Johnson kan kayaknya mereka udah dapat tuh. If Udah I'm not lumayan lama mistaken itu. ya. Cuman mereka ya lagi convince government juga. So far UK Atomics masih private investor. Cuman mereka lagi convince government juga untuk ngasih bantuan. Tadi kan ini mungkin switch topik dikit ya. Aku penasaran dengan itu sih, kayak volunteering works that you have done gitu kan, especially nuclear space gitu kan. I know you are involved ketika ada apa itu mah Generation Atomics. Kayaknya Generation Atomics itu dari UK ya? Kayaknya. Dari US ya. Oke. Dan kamu sempat involved juga di sana, bisa dan juga bikin The MITRE project juga gitu. Could you sebelum kita bahas lebih detail ya, could you briefly like explain kayak the volunteering works gitu that you have done gitu kan, dan what have you gained gitu? Apa yang udah kamu dapat dari volunteering works itu yang berkaitan dengan nuclear energy gitu? Iya, waktu pas tahun 2021 pas masih pandemi, aku bergabung sama Generation Atomics ya, tuh sempat video call sama pendirinya juga, lupa lagi siapa. Cuman nggak banyak sebenarnya sih role kerjaan yang aku bisa ikutin gitu loh sama Generation Atomics, karena mereka biasanya di US dan pas itu lagi pandemi aku di Indonesia pas itu posisinya. Dan ya jadi aku nggak bisa kontribusi apa-apa sebenarnya, cuma sekedar member aja tapi nggak ada kerjaan. Jadi akhirnya karena aku pengen I want to do more, akhirnya aku bikin si The MITRE Project ini untuk istilahnya mengedukasikan orang tentang nuklir, untuk breakdown misconceptions lah, itu tujuannya. Ya udah, akhirnya aku dirikan The MITRE Project sebagai side project aja, kayak kerjaan sampingan kalau misalkan lagi bosan atau lagi apa. Terus ya udah sih, sekarang lagi agak pause sedikit karena kuliah sibuk banget. Cuman rencananya pengen lanjut ya kalau ya beberapa minggu ke depan lah. Kenapa namanya The MITRE Project? Karena in honor of Lise Meitner ya, yang co-discover nuclear fission, which is the basis of nuclear energy. Dan aku juga salah satu goalnya si TMP ini, The MITRE Project, adalah untuk spread awareness. Salah satunya yang aku bilang tadi tentang spread awareness about nuclear energy dan breakdown misconceptions, cuman also untuk lower the gender gap in nuclear. Oke. Ya, itu project menarik banget sih menurutku. Meskipun ya itu sampingan ya, kita sama student, aku juga ngerjain podcast ini di antara kelas juga gitu kan, bukan full time juga gitu kan. Tapi aku yang bikin aku menarik
tertarik dengan The Meitner Project ini adalah satu, of course, namanya that's a very good name to have, The Meitner Project, honoring Lisa Meitner. Dan juga kayak ambisinya gitu, dan tadi kamu sempat sebut juga tentang gender gap gitu. Let's talk about it. Aku ngerasa, to be honest, emang, dan ini juga cukup terlihat dengan narasumber podcastku dari sekian puluh episode yang udah aku omongin, kayak sedikit banget perempuan di bidang nuklir ini gitu. What do you think about it? Dan kayak gimana sekarang kondisinya tentang gender gap ini di dunia nuklir, utamanya di UK, yang mungkin bisa kamu ceritain gitu. Sangat amat besar sih gapnya. Contohnya di courseku, kita cuma ber-16 kalau misalkan di cohortku di Cambridge, dan yang perempuan itu cuma 3 orang. Oke. Di PhD grupnya ada 2 dari berapa ya, dari 10 atau kayak sedikit banget, dan itu noticeable banget. Setiap kita kelas tuh, ya ampun, ini cuma bertiga cewek dari 16 orang, kemana aja orang gitu kan. Dan akan selalu ngumpul nggak sih? Maksudnya kayak udah bertiga itu ya, bertiga itu against the world aja udah. Iya, dan yang aku lihat dari sosok nuklir, orang nama-nama besar di industri juga, rata-rata ya laki-laki gitu loh. Enggak, sebenarnya I don't see this as a big problem ya. Cuman menurut aku representasi itu kan penting ya. Kalau nothing against men gitu kan. If they're good at what they're doing, good for them gitu. Cuman ya kan, we can help but notice representasinya perempuan itu kan kurang, sangat sedikit ya, untuk especially untuk di nuklir ini. Dan walaupun kita nggak mikirin begitu, gimana ya, kita nggak begitu mikirin sih ini kadang. Cuman ketika kita misalkan ngelihat sebagai perempuan, aku contohnya, aku ngelihat udah terbiasa banget ngelihat lecturerku semua laki-laki, they're all white British men lah. Tiba-tiba aku ngelihat ada sosok anak orang postdoc perempuan gitu loh, atau enggak vice presidentnya X Energy di UK itu perempuan juga. Tuh tiba-tiba rasanya gimana? Jadi kita, we see ourselves in that position karena someone that has gone through what we've gone through sekarang bisa in positions of leadership, atau in positions of research and development di nuklir. Akhirnya itu sebagai motivasi sendiri juga untuk kita ke depannya bisa seperti itu. Karena we see a place for us in the industry. Ya, dan aku ngerasakan hal yang sama ya, dari perspektif laki-laki tentunya, kayak ya bahwa memang ngelihat dari angkatanku S1 aja gitu di Teknik Nuklir UGM gitu, kami baru 53, ceweknya cuma 9 gitu kan, perempuannya cuma 9. Meskipun itu relatif bagus ya, kayak itu berapa berarti sekitar 16% gitu kan, 16-20% gitu kan, which is not a bad number, but we could do better actually kan. Dan tentang aktivisme yang kayak gini ini, tentang having maksudnya kayak gender gap yang lebih kalau bisa lebih sedikit lagi gitu kan. What do you expect nanti di masa yang akan datang gitu, kayak we understand kalau misalnya representation matters gitu kan, as you said earlier gitu, yang tentang VP dari X Energy UK gitu kan, dan tapi along the way, apa sih yang kamu expect dari industri nuklir itu sendiri untuk gender gap ini gitu? Lebih ke apa ya, untuk perempuan di nuklir untuk menyuarakan dan menunjukkan diri bahwa there is a place for us in the nuclear industry, even though it's male dominated. Tapi gender itu bukan salah satu faktor yang bisa menghambat lo untuk bisa berkontribusi gitu loh. Karena kan menurut ini mungkin agak kontroversial ya. Jadi pendapatku sih, at least, bukan tujuan kita sebagai perempuan mengadvokasikan ini untuk
company-company atau mungkin educational institute untuk set aside laki-laki dan rekrut lebih banyak perempuan karena untuk for the sake of representation gitu. Menurut aku lebih untuk encourage perempuan untuk apply in the first place. Karena at the end of the day kita kan butuh good quality people gitu loh to work in this industry karena this is a big deal kan. Yeah, jadi this is literally harder than rocket science. Iya. Iya, jadi itu sih lebih ke empowering women to apply, bukan untuk sort of diminishing and putting aside people yang memang skillful walaupun regardless of their gender untuk memberi ruang untuk perempuan-perempuan yang pengen apply. Itu sih itu pendapatku. Okay. And naturally ketika kita empower these women to apply, empower these women to study and to learn more about nuclear, artinya kan kita ujung-ujungnya we have more skilled people in the industry dan ujung-ujungnya gender gap ini bakal tertutup sendiri gitu loh. Okay. Yeah. That's a good point. Dan ya hopefully dengan mungkin dengan Lisa Meitner project dan project-project lainnya yang coming up bisa arah ke situ ya. Alia, can we talk about technical a little bit? I'm pretty curious kayak yang tadi kamu bilang you will do thesis for your masters. Itu ada gambaran belum? Kayak bakal gimana? Baru hari ini aku milih sih. Can we talk about it? You know? Aku belum mulai sama sekali, baru pilih project. Nggak apa, bahas intronya. Jadi kalau untuk Cambridge, uniquely di Cambridge itu kita ada namanya industri partner kan. Jadi untuk project final project untuk tesis kita sendiri ada beberapa project yang dipropose sama ini Cambridge Nuclear Energy Center, ada juga dari perusahaan-perusahaan partner kita, yaitu Jacobs yang butuh mahasiswa untuk ngerjain proyek kita ya. Iya. Kita ada Rolls-Royce, ada Jacobs, ada NDA, Nuclear Decommissioning Authority UK, ada juga kalau nggak salah Framatome 1. Framatome Prancis dong. Iya, tapi dia belum proposalnya kalau nggak salah, sama National Nuclear Laboratory ada juga kalau nggak salah. Sama AWE, sorry. AWE, oke. Aku lupa panjangannya apa. Sayangnya bukan Rolls-Royce SMR sih, Rolls-Royce yang biasa, yang submarine. Oh, oke. Aku sempat tertarik sama projectnya Rolls-Royce, judulnya Feasibility Studies into Hybrid Solid Liquid Fuel di Molten Salt Reactor. Sama aku tertarik juga projectnya Jacobs, dia benchmarking WIMS untuk time dependent neutronics calculation. Time dependent neutronics. Berarti gimana akhirnya? Kenapa sorry Mas? No, akhirnya kenapa? Akhirnya gimana? Akhirnya aku decide untuk ngambil yang Jacobs punya, yang neutronics, bukan Rolls-Royce. Memang lebih tertarik ya apa yang punya Rolls-Royce, lebih kedengaran lebih enticing gitu, lebih seru. Enggak, kalau for me yang B lebih enticing sih. Oh gitu. For me, I'm a neutronics guy. Dari judul projectnya, wah seru banget nih, MSR terus hybrid fuel apalah. Nah, jadi kan tadi kamu bilang kamu lebih memilih Jacobs kan, yang berkaitan dengan neutronics, WIMS dan stuff. Itu kenapa kenapa si Rolls-Royce-nya itu kenapa proyeknya? Ya, dari kupingku itu Rolls-Royce kayak seru banget nih proyeknya, MSR lah generasi 4 kan, terus hybrid solid liquid fuel apaan tuh, terus pas aku cari-cari literaturnya untuk sebelum aku decide, nggak banyak ternyata. Jadi you are contributing to something new then. Iya betul, cuma kan waktuku cuma 2 bulan Mas, 2 bulan 3 bulan untuk ini tuh. Berdasarkan apa yang pas aku ngomong sama potential project supervisor dari Cambridge-nya, dia mendeskripsikan project ini sebagai this is a funky one. Gitu dia bilang. Kalau funky artinya susah. Well, I mean it's worthy of a PhD, I guess. Maksudnya kayak kalau misalnya mau continue, kayaknya it will be a very good PhD topic. Karena dia bilang feasibility study kan, karena artinya banyak banget aspeknya yang mesti di cover gitu loh, dan menurut aku
this could be a much bigger project than a master's thesis. Akhirnya pas aku ngomong-ngomong sama orang Jacobs-nya, terus aku lihat Google Scholar type in benchmarking WIMS lah, neutronics. Banyak resource-nya. Banyak banget emang WIMS tuh. Oke lah, itu kan lebih pas itu tuh pas aku decide hari itu lebih ke perdebatan antara ambil yang kedengeran yang menarik tapi susah atau yang menarik juga cuman banyak support. Kira aku bilang kedua. Dan correct me if I'm wrong, WIMS itu kan neutron diffusion solver kan, neutron diffusion solver code kan dari UK atau gimana? Bisa minta tolong ceritain dikit tentang WIMS gitu? Setahu gitu. Pengetahuanku lumayan cetek sih mas kalau misalnya soal ini, karena computational modulku baru mulai besok. Jadi profesornya siapa? Profesor Cosgrove, bukan? Iya betul. Okay. Itu dia yang bilang si project Rolls-Royce-nya agak funky. Oke. Iya, Paul Cosgrove. Alright. Iya, chasing neutrons. Anyway, Twitternya Twitter handle-nya itu chasing neutrons. Karena ya, kupikir dia topiknya Monte Carlo gitu soalnya. Jadi itu another computational modeling juga yang bisa dikejar, tapi I'm not really sure WIMS itu dia diffusion code atau Monte Carlo code gitu. But okay, anyway, probably this is the last thing sih, Alia, sekali lagi thank you banget ya. Thank you. Yeah, is it so it's not gonna be done in the masters ya, berarti you'll try to pursue PhD juga kan ya? Iya, aku udah apply PhD di Cambridge. Rencana pengen apply yang lain juga, cuman lihat nanti, nggak buru-buru juga. Kalau nggak dapet terus kerja dulu juga nggak apa-apa. Iya, dan mungkin kayak bisa ceritain nggak sih dengan skala prosesnya ini gitu kan, starting from curiosity gitu kan, yang berkaitan dengan nuklir, dan sekarang di posisi lagi ngambil S2 di nuklir. How do you expect your future gonna be gitu kan, dan ya ini mungkin bisa jadi ya, manifesting destiny mungkin, hopefully gitu kan. Jadi bisa minta tolong ceritain nggak harapanmu di masa yang akan datang itu gimana gitu? Ya, harapanku sih ultimately aku pengen bekerja memang di nuclear industry, entah itu di commissioning atau di fuel processing atau di nuclear new build. Iya, karena kuat Inggris itu kuat juga ya di decommissioningnya, mereka kuat banget ya gara-gara pengalaman AGR dan lain sebagainya itu ya. Iya, aku sempat ngerjain project pas S1 sama Nuclear Decommissioning Authority. Jadi iya, banyak banget sekarang inovasi-inovasi yang mereka bikin lah untuk si decommissioning ini. Atau mungkin di kerja bareng startup nuklir, entah UK Atomics atau ini X Energy atau mungkin fusion, aku nggak tahu. Tapi rencananya sih abis S2 aku pengen lanjut PhD kira-kira 3-4 tahun, baru nanti permanent residency di UK. Karena kalau untuk sebagai graduate international student untuk kerja di nuclear industry di UK banyak birokrasinya ya mas. Kadang ada beberapa company yang memang nggak nerima orang ini yang nggak punya permanent right to live in the UK. Apalagi bidangnya nuklir gitu kan, maksudnya kayak apalagi bidangnya nuklir dan mungkin computational, kita bisa bikin kode gitu kan, kayak sudah lah ya. Iya, bahkan untuk apply uni aja memang banyak banget lah ininya, kita mesti punya clearance dari UK, pemerintah UK sendiri, mesti ada namanya atas form, itu sempat bermasalah kemarin. Panjang lah urusannya. Ya udah, ya itu sih rencana. Atau mungkin siapa tahu kerja di Eropa, kerja di Indonesia. Itu sempat ngobrol juga sama orang Thorcon. Apalagi pas itu lagi nyari topik PhD lah, terus aku sempat ngobrol aja sama orang Thorcon, pengen tahu aja mereka lagi ngapain sih. Ya sih, aku open to any opportunities, cuman untuk short term plan-nya rencana memang lanjut S3. Yep, hopefully that is gonna work.
Sekali lagi thank you banget Alia for joining this conversations, dan untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Bye.